Kampus Perjuangan FHUI. Kita akan memulai FHUI Talks. Pada sesi hari ini, kita akan membahas hasil penelitian menarik yang dilakukan oleh FHUI bersama dengan Bappenas Republik Indonesia, yakni Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses Terhadap Keadilan. Nah, telah hadir bersama-sama kita di sini 3 narasumber yang keren-keren, yang beliau-beliau ini merupakan sosok yang berperan langsung pada saat penyusunan serta pengukuran IPH dan A2J. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Dekan FHUI, Bapak Dr. Parulian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Zara. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Dr. Lidwina Inge. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selanjutnya ada Bang Muhammad Rizaldi, panggilannya Bang Aldi. Selamat pagi, Bang. Pagi. Baik, bersama ketiga narasumber tersebut kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing sebenarnya apa sih IPH, apa sih A2J gitu, bagaimana kontribusi kedua indeks tersebut terhadap pembangunan hukum, terhadap pendidikan tinggi hukum, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Selanjutnya mungkin saya ingin ngobrol dulu nih dengan Bapak Dekan kita, Pak Parulian. Mungkin boleh di-share sedikit Pak ke teman-teman gitu ya, apa sih IPH Pak, apa A2J, dan bagaimana peranan FHUI terhadap kedua indeks tersebut. Ya, terima kasih Zara. Salam perjuangan dari kampus FHUI Depok semuanya. Jadi exposure hari ini adalah terkait dengan hasil Indeks Pembangunan Hukum Nasional dan Indeks Akses Terhadap Keadilan Nasional yang memang pada tahun 2021 baru pertama kali diukur. Nah, untuk yang Indeks Pembangunan Hukum Nasional, FHUI memang dipercaya oleh Kementerian Bappenas Republik Indonesia untuk mencoba menghasilkan kira-kira pengukurannya. Ya, jadi kita sudah mulai dari tahun 2020 ya untuk menghasilkan pengukuran 2019, kemudian juga kegiatan kedua untuk Indeks Pembangunan Hukum 2021 yang kita kerjakan di tahun 2022, dan juga di 2023 ini kita melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Nasional untuk tahun 2021 dan Indeks Akses Keadilan untuk 2021. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi bersama, bagaimana Kementerian Bappenas Republik Indonesia itu berinisiatif untuk membuat satu alat ukur ya demi perkembangan atau pembangunan hukum di Indonesia. Nah, ini harus kita gunakan juga secara bersama-sama bagaimana Indeks Pembangunan Hukum Nasional ini ya secara simultan ya dari awal itu dikembangkan oleh Bappenas FHUI sebagai koordinatornya, dan juga berbagai pihak ya, ada ahli, narasumber, kemudian survei masyarakat, sehingga dan juga KL ya, di mana Indeks Pembangunan Hukum yang oleh institusi pemerintah ini dapat terukur, sehingga visi misi pemerintah dan pembangunan itu juga dapat diukur ya, dapat dievaluasi, monitoring, apapun yang terkait dengan pembangunan hukum dapat dievaluasi. Nah, Indeks Pembangunan Hukum Nasional ini itu terbagi terhadap beberapa pilar ya. Ada 5 pilar, yaitu pilar budaya hukum, pilar materi hukum, pilar kelembagaan hukum, pilar penegakan hukum, dan juga pilar informasi dan komunikasi hukum. Di mana ini nanti kita secara simultan ada Bang Zaldi dan juga Mbak Inge bisa mengekspos dan juga menganalisis bagaimana pembangunan hukum dan juga akses keadilan di Indonesia. Oke, menarik sekali ya, apa itu IPH, apa itu A2J. Nah, kalau saya boleh tanya lagi nih Pak, kira-kira positioning FHUI dalam kedua pengukuran indeks tersebut gimana Pak? Karena kan yang saya lihat udah dari tahun 2020 gitu ya, FHUI melakukan pengukuran IPH. Ya, Fakultas Hukum UI selain lembaga pendidikan hukum, tentunya kita juga
melakukan satu research, monitoring, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan hukum, penegakan hukum, ya, lembaga-lembaga penegakan hukum, lembaga pendidikan hukum di Indonesia. Dan kita dari awal berkomitmen terhadap ide ini dan sangat mengapresiasi tentunya bersama juga ada lembaga demografi dan sekarang dengan MAPI FHUI itu melakukan indeks pengukuran, ya, yang setiap tahun kita juga mendapat masukan dari banyak lembaga pemerintah, ya, pengukuran dari BPS, dari juga beberapa lembaga-lembaga, kementerian yang mempunyai pengukuran-pengukuran yang relatif sama, dan itu coba kita koordinasikan dan FHUI mengkoordinasikan semua ini sehingga kita dapat mendapatkan suatu data yang cukup objektif, ya. Masing-masing lembaga tentu punya ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran ini kita coba sekali lagi dikoordinasikan, ya, sehingga menjadi ukuran yang lebih objektif, sehingga dapat dipakai secara sama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sangat-sangat menarik ya Pak ya. Nah selanjutnya saya ingin ngobrol dengan Bang Aldi dulu nih Bang. Gimana sih Bang pengukuran gitu ya, tadi Pak Parul udah sebutkan ada survei masyarakat, ada ahli gitu. Bagaimana sumber-sumber tersebut kemudian menghasilkan indeks pembangunan hukum dan indeks access to justice. Terus ada nggak sih, boleh di-share mungkin hasil penelitiannya, hasil pengukurannya seperti apa di tahun 2021 kemarin? Oke, makasih Zahra. Jadi kalau untuk teknis pengukurannya sendiri sebenarnya antara IPH dan juga Access to Justice, indeks akses terhadap keadilan menggunakan 3 sumber data ya sama ya. Yang pertama itu ada survei masyarakat, lalu kedua ada wawancara pakar dan juga data administrasi. Nah untuk IPH sendiri survei masyarakat itu dilakukan secara nasional di 34 provinsi, mohon maaf, dengan total responden itu 3.600. Lalu untuk wawancara pakar kita mewawancarai 12 pakar dan juga data administrasi dari 12 kementerian dan lembaga. Nah, ketiga sumber data itu lalu kita kemudian menjadikan sumber data untuk mengukur ke 5 pilar. Tadi kalau di IPH ada 5 pilar ya. Kalau di indeks akses terhadap keadilan ada 6 aspek. Nah, dari tiap-tiap pilar dan aspek itu memiliki indikator-indikator tertentu yang kemudian kita ukur berdasarkan 3 sumber data tadi. Nah, hasilnya sendiri kalau untuk IPH di tahun 2021 nih berita baik nih sebenarnya, karena dari tahun 2020 ke 2021 itu memang ada peningkatan dari skor 0,58 menjadi 0,6. Memang sedikit ya, tapi memang tentunya perlu diapresiasi ada peningkatan. Sementara kalau di indeks akses terhadap keadilan ini memang ada penurunan ya skornya, secara angka keseluruhannya itu menurun, walaupun memang bisa dibilang nih nanti bisa dijelaskan ya secara detail dari angka 69,6 di tahun 2019 menjadi 53,8. Jadi kalau untuk perbedaan juga nih, kalau untuk IPH itu saat ini memang pengukurannya tiap tahun, sedangkan kalau untuk indeks akses terhadap keadilan ini diukurnya per 3 tahun sekali. Jadi tahun 2019 untuk indeks akses terhadap keadilan itu skornya 69,6 turun ke 53,8. Nah, mungkin saya jelasin dulu yang IPH ya, kenapa tadi ada kenaikan. Salah satu yang cukup signifikan adalah sebenarnya di pilar budaya hukum ya. Jadi kalau kita lihat di pilar budaya hukum ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Apa itu budaya hukum? Tentunya kita bisa melihat pada mengacu kepada tingkat pemahaman hukum masyarakat dan juga tingkat kepatuhan hukum masyarakat ya. Ini mungkin di luar melihatnya mungkin kok banyak kasus-kasus pemberitaan negatif, tapi ternyata sebenarnya masyarakat hukum kita sebenarnya udah cukup paham hukum gitu ya, dan juga tingkat kepatuhan hukumnya juga sangat baik. Nah, cuman yang agak sedikit ada catatan di pilar materi hukum ya. Materi hukum ini berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana aspirasi masyarakat itu kemudian dituangkan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, materi hukum ini kalau kita lihat
agak menurun. Kenapa? Karena prolegnas di tahun 2021 salah satu tolak ukurnya adalah prolegnas kita di tahun 2021 itu ada sekitar 33 rancangan undang-undang, tapi hanya 8 yang kemudian disahkan. Jadi angkanya sangat minim, dan ketika kita dilihat lebih dalam lagi ternyata hanya sedikit undang-undang yang kemudian diproses, dibentuk mengacu pada aspirasi masyarakat. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi sebenarnya tingkat pemahaman hukumnya tinggi, kepatuhannya tinggi, tapi ternyata serapan aspirasi masyarakatnya yang justru malah masih belum baik ya dalam hal pembentukan peraturan undang-undangan. Nah, ini yang mungkin ke depan bisa jadi catatan ya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu untuk IPH. Kalau untuk A2J yang menarik sebenarnya atau indeks terhadap indeks akses terhadap keadilan, memang ada cukup banyak penurunan ya di berbagai aspek. Tapi juga kalau misalkan kita mau teliti lebih dalam, sebenarnya ini banyak juga berkaitan dengan bagaimana munculnya kasus-kasus yang dianggap menurut masyarakat ini tidak memberikan rasa keadilan ya, baik dari proses penyelesaiannya, begitu juga sampai juga dengan hasilnya. Banyak yang mungkin kemudian kalau kita lihat di masyarakat, kasus-kasus itu baru ditangani kalau misalkan viral begitu ya. Sementara kita kan mengharapkan semua kasus itu, semua permasalahan hukum itu ditangani secara proporsional oleh lembaga penegak hukum. Nah, itu yang juga jadi penyebab ya kenapa akhirnya akses terhadap keadilan ini dianggap diukur hasilnya itu agak menurun di tahun 2021. Mungkin itu ya yang mungkin bisa secara umum bisa dijelaskan. Itu menarik sekali ya Bang Aldi, temuan-temuan dari hasil pengukuran kedua indeks tadi. Berarti artinya kalau IPH ini yang diukur adalah tahun 2021 ya Bang ya. Sedangkan kalau indeks akses terhadap keadilan ini dari 2019 sampai dengan 2021 gitu ya. Oke. Nah, dari tadi nih kita kan udah ngomong-ngomong pembangunan hukum gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya, pembangunan hukum tuh apa sih gitu. Nah, selanjutnya saya ingin ke Ibu Dr. Ridwina Ingga. Bu Ingga mungkin boleh di-share Bu ke kita semua, apa sih sebenarnya Bu pembangunan hukum itu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal pembangunan hukum itu teman-teman mungkin yang bukan berasal dari komunitas hukum gitu ya, bayangkan saja seperti sebuah bangunan. Bangunan itu kan dia berdiri kan dengan tahapan-tahapan. Nah, pembangunan hukum ini juga sebetulnya seperti itu. Jadi ini merupakan proses dan langkah-langkah yang ditujukan untuk membuat atau membangun kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif, gitu ya. Karena memang harapan kita kan adalah hukum yang berkeadilan, yang membawa masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Nah, sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum nih diharapkan sebetulnya connected, terintegrasi dengan pembangunan pada aspek-aspek lainnya, termasuk juga ekonomi, sosial, dan budaya. Kira-kira begitu, Mbak Zahra. Nah, tadi Ibu udah bahas soal pembangunan hukum gitu ya, dengan sangat simpel gitu ya, yang semoga dipahami oleh teman-teman semua. Nah, sekarang ini Bu, kan kita tuh udah ngukur IPH indeks gitu ya, indexing. Terus kita ngukur juga indexing A2J. Sebenarnya fungsi kedua indeks itu apa sih Bu? Untuk perumusan kebijakan terutama. Ya, baik. Nah, jadi sebetulnya dalam konteks perumusan IPH, kemudian juga indeks A2J, ini sebetulnya data dari kedua indeks ini dijadikan dasar untuk kemudian merumuskan kebijakan atau justru untuk mengevaluasi atau melakukan monitoring terhadap kebijakan yang pada pelaksanaannya masih dirasakan kurang tepat. Nah, kalau kita istilahnya kalau kita misalnya merumuskan satu kebijakan itu tidak berbasis dengan kondisi yang real ada di dalam masyarakat atau data yang sesungguhnya, nah bagaimana kita mengharapkan bahwa ada perumusan kebijakan yang berkeadilan gitu ya, kira-kira begitu Mbak Zahra. Oke, jadi itu tadi apa itu fungsinya gitu ya. Ya. Nah, Bu Inga sudah share. Selanjutnya mungkin kembali lagi nih ke Pak Dekan nih Pak. Tadi kan udah ada hasilnya yang di-share sama Bang Aldi, terus harapan kontribusinya gitu ya ke perumusan kebijakan. Nah, mungkin sedikit closing statement dari Bapak, gimana kemudian IPH A2J ini dalam
menyongsong apalagi pendidikan tinggi hukum di abad keduanya gitu. Terima kasih Zahra. Saudara-saudara sekalian, para pemerhati hukum dan non hukum, tentunya tadi sudah kita dapatkan ya scoring. Nah, scoring ini nanti juga bisa diakses oleh Bapak Ibu ya di Humas FHUI ataupun di Ditkumlasi Bappenas RI ya, dan mohon untuk juga digunakan dan dibaca ya. Nah, hasil ini kan cukup surprise lah ya. Ada yang memang kita apresiasi tadi budaya hukum ya. Kalau access to justice ini ada kerangka hukum, institusi penyelesaian permasalahan hukum ini di atas rata-rata, pendampingan hukum masih cukup ya. Kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum juga di atas rata-rata. Tetapi yang perlu kita highlight lagi adalah hasil dari penyelesaian permasalahan hukum masih di bawah ya. 41,3 poin, terus kemudian kemampuan masyarakat 38,7 poin. Nah, itu perlu kita hubungkan dengan bagaimana pendidikan hukum ya. Pendidikan hukum kita ini sebenarnya sudah mencapai 100 tahun ya, tahun depan ya. Jadi atau bahkan memasuki abad kedua. Berarti evaluasi ini momentum yang sangat bagus sekali di tahun 2023 nanti 2024 untuk melihat kembali bagaimana hukum kita ya. Bagaimana akses terhadap keadilan masyarakat ya. Ternyata masih jauh juga dari harapan dan kita harus sama-sama. Hal ini bukan berarti bahwa jelek, tidak, tapi ini sebagai masukan bagi lembaga ya, penegak hukum, bagi lembaga-lembaga pendidikan hukum untuk bisa memperbaiki ya. Misalnya kalau budaya hukum, ternyata tadi Bang Zaldi sudah menyampaikan dari tahun 2020 0,57, tahun 2021 0,75, surprise. Berarti ada yang perlu diapresiasi juga. Pendidikan hukum itu juga sudah sangat berfungsi dengan baik ya. Bagaimana membuat budaya masyarakat punya budaya hukum. Tetapi ini bukan berarti kita harus berbahagia begitu saja. Nah, ini tantangan ke depan karena unsur yang lain ternyata masih cukup rendah. Materi hukum itu menurun ya. Ya, kita dengar banyak proses pembuatan hukum yang tanpa melibatkan masyarakat. Nah, ini masyarakat quote unquote ya, masyarakat khususnya yang terkena atau terdampak itu ya terhadap hukum itu. Nah, kelembagaan hukum juga sama ya, ada rasa percaya naik ya beberapa poin. Nah, penegakan hukum ini juga perlu kita sangat highlight penegakan hukum. Di mana penegakan hukum ini banyak sekali kasus-kasus yang masih menjadi PR ya. Kalau yang saya soroti sedikit misalnya dari alumni FHUI saja yang sedang misalnya memperjuangkan ya kasus mahasiswa ya Harsa. Nah, ini masih belum ada kabarnya, beberapa sudah melalui proses tetapi penegakannya belum ya. Terus kemudian juga penegakan hukum bagaimana yang ya melakukan upaya hukum tetapi jangan lari dari hukum ya. Maksudnya apa? Kita mau menegakkan tetapi dia kabur-kabur atau tidak mau taat terhadap panggilan dan lain-lain. Jadi itu perlu. Nah, di abad kedua pendidikan hukum ini sekali lagi kita perlu mengevaluasi ketergantungan kita kepada negara-negara tertentu ya. Kita ini sudah mandiri 100 tahun ternyata pendidikan hukum. Dan dulu Raden Djayadiningrat tahun 1924 itu meminta untuk didirikan satu institusi di Indonesia yang bisa mendidik pribumi atau orang Indonesia sendiri melek hukum. Nah, jadi untuk kebutuhan apa? Penegakan hukum. Pada saat itu ada Radvan Justice, ya, ada pengadilan. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat karya hukum sendiri. Misalnya di tahun ini sudah ada KUHP Indonesia. Nah, harus segera diikuti oleh KUH Perdata Indonesia dan lain-lain. Toh banyak undang-undang yang sudah. Nah, pendidikan hukum juga harus juga tidak tergantung kepada industri hukum, ya. Tetap teori-teori hukum Indonesia itu dieksplorasi, dihasilkan oleh sekolah-sekolah hukum, ya. Nah, indeks ini sangat membantu kita menuju ke jalan, ya,
jalan 4 pilar tadi itu. Sementara ini ada 5 pilar, bukan 4, 5 pilar yang bisa disesuaikan dengan pendidikan hukum tadi. Ya. Kemudian mata kuliah, sistem pendidikan, sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang dibilang sarjana yang sujana lah, ya, sarjana yang mampu membawakan teori dan juga berpraktik dengan tetap memperhatikan keilmuannya ketika berpraktik atau berprofesi. Jadi kita tetap semangat nih di abad kedua pendidikan hukum, kita harus rebranding dan hukum Indonesia harus bisa meningkat. Ya. Jadi kita akan menunggu di tahun-tahun berikutnya atau tahun ini indeks pembangunan hukum dan indeks akses keadilan itu kita harapkan unsur-unsurnya atau pilar-pilarnya itu meningkat semua. Jadi tidak ada penurunan. Jadi mudah-mudahan pendidikan hukum berkontribusi kepada indeks ini. Ya, gitu. Demikian itu Mbak Zahra. Baik, terima kasih Pak Dekan. Nah tadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, bagi yang ingin membaca gitu ya, mempelajari hasil penelitian ini tersedia di kanal Humas FHUI. Nah dengan demikian berakhir sudah FHUI Talks kita pada sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Dekan. Terima kasih semuanya. Bang Jaldi, Mbak Inga. Terima kasih banyak sekali. Semoga FHUI dapat terus berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan hukum serta penegakan keadilan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.